Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma wabarakatuh. sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya Yahya yang saya cintai, saya ingin bertanya tentang zikir syirri. Apa itu? Zikir syirri. Zikir syirri. Zikir sirri. Pada suatu kesempatan saya pernah mendengar Buya pernah mengatakan kalau dalam hal zikir ada tingkatan-tingkatan. Dimulai dengan zikir secara lisan, pada saat nanti kalau sudah mengalami kenikmatan, zikir dengan hati, yaitu zikir syirri. Ya, dalam diamnya hati berzikir gitu. Nah, saya pernah mendapat satu amalan dari seorang ustadz tentang zikir syirri, yaitu zikir hu Allah dan atau Allahu. Jadi maksudnya pada saat yaitu keluar tariknya napas, keluar masuknya nafas, kita berzikir. Pada saat menarik nafas, hati berzikir kalimah hu atau kalimah Allah. Pada saat mengeluarkan nafas, hati berzikir kalimah Allah atau kalimah hu. Kemudian di satu saat yang lain juga saya pernah mendapat juga bahwa ustadz lain pernah mengatakan bahwa zikir tersebut itu tidak pernah dicontohkan Rasulullah, tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah. Dia mengatakan itu adalah bid'ah. Nah, ini saya mohon penjelasan Buya Yahya supaya dalam mengamalkan zikir syirri, termasuk zikir syirri tersebut, tidak timbul was-was, Buya. Bagaimana kedudukan zikir hu Allah, Allahu ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Zikir adalah ada dengan lidah. Dan hendaknya zikir kita tidak cukup dengan lidah. Saat kita menyebut nama Allah, la ilaha illallah atau subhanallah, hendaknya hati kita juga berzikir. Itulah khusyuk. Ada orang berzikir dengan lidahnya, la ilaha illallah dengan lidahnya, tapi hatinya tidak khusyuk. Maka ketahuilah, yang sudah bisa berzikir dengan lidahnya biarpun tidak khusyuk, lidahnya mendapatkan pahala berzikir. Jangan dikatakan tidak ada pahalanya. Bahkan Imam Haddad mengajarkan hendaknya kita bersyukur. Bersyukur, ya Allah telah Engkau gerakkan lidahku untuk berzikir, biarpun hatinya masih gerambyang, sering kesana kemari. Tapi lidah kita sudah dijaga oleh Allah. Dan itu sesuai dengan sabdakan Nabi, kullu kalam ibni Adam alaihi lalah. Omongan anak Adam itu justru ada tanggung jawabnya, hukuman dan bukan pahala, kecuali illa dzikrullah, kecuali zikir kepada Allah. Zikir dengan lidah. Agar tapi kita ada makna khusyuk. Makna khusyuk di dalam hati, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi ada getaran di dalam hati di saat berzikir. Sehingga nanti ada zikir tanpa diucapkan di lidah tapi hanya di dalam hati, makul dan diterima, dan itu ada. Bahkan ada zikir dihimbau untuk dengan hati saja. Makruh diucapkan dengan lidah. Bahkan sebagian mengatakan haram adalah di saat lagi keluarnya sesuatu waktu buang air. Maka tidak boleh saat itu berzikir. Waktu buang air, maka haram berzikir di saat buang air. Waktu indah khuruji kharijan, di saat ada yang keluar. Tapi di saat ada yang keluar tersebut hendaknya berzikirnya dengan di dalam hati. Jadi ada zikir di dalam hati. Akan tapi tetap yang paling utama adalah di saat engkau berzikir, yang berzikir adalah semua dari dirimu. Sehingga di saat orang membaca Al-Quran atau membaca zikir itu, jika melibatkan banyak anggota semakin besar pahalanya. Membaca Al-Quran bagi orang yang hafal Al-Quran, maka ketahuilah, membaca Al-Quran melalui hafalan dengan membaca Al-Quran dengan membaca lebih banyak pahalanya membaca Al-Quran dengan membaca. Sebab kalau orang hafalan begini, matanya tidak beribadah. Tapi di saat kita membaca, mata beribadah membaca Al-Quran. Zikir pun demikian. Di saat orang bisa memastikan zikirnya dengan hati, maka alangkah baiknya kalaupun dibarengi dengan lidahnya, agar lidah punya bagian untuk berzikir. Sehingga waktu hati mengatakan la ilaha illallah, maka dibarengi dengan lidah mengatakan la ilaha illallah. Semua ini kan martabat tinggi. Jadi martabat pertama adalah zikir dengan lidah, paling rendah awal. Yang kedua adalah kita zikir bagaimana dengan hati saja.
Sehingga yang ketiga, pangkat yang tertinggi adalah di saat orang bisa menghadirkan zikir dengan lidahnya dan telinganya. Bahkan bisa saja zikir ini menggetarkan orang lain untuk bisa berzikir. Ini luar biasa. Jadi memperdagangkan zikir kepada orang bukan satu aib. Yang aib adalah orang riya. Sebab di dalam Al-Quran adalah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Orang yang beriman itu jika disebut nama Allah, bukan dia menyebut nama Allah, mendengar zikir, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Nah, kemudian ahli tasawuf mengajari, karena mereka adalah para ahli tarbiyah, melihat orang itu hanya zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, kita sambil lihat. Berarti yang zikir hanya lidahnya. Maka perlu belajar zikir dengan hati. Sehingga sesaat mereka mengajarkan untuk pejam mata, sebab khusyuk yang sesungguhnya tidak harus pejam mata. Cuman kadang orang kalau nggak pejam mata nanti kelihat ada makanan, aduh lama banget zikirnya Pak Kiainya nih. Maka sebagian para ahli tasawuf mengajari untuk pejam matanya dulu, untuk melatih agar dalam berzikir. Kalau begitu sudahlah, jangan lidahnya ngomong. Kalau pakai lidah nanti lidahnya yang ngomong, lupa hatinya tidak ingat, sehingga masuk martabat selanjutnya. Latih zikir dengan hatimu. Sehingga di saat mengucapkan la ilaha illallah, sehingga diringkas Allah, 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 zikir. Hu di sini bukan nggak ada artinya, karena sebetulnya itu bagi orang ingat Allah. Jadi hatinya berzikir sempurna. Hanya lidahnya ini akan, tapi kesempurnaan yang sesungguhnya adalah zikir yang normal ya, dekat Nabi bidul hadda tertibul, itu yang seperti itu. Cuman zikir-zikir semacam itu untuk melatih agar orang di saat berzikir itu agar hatinya yang sadar. Ada makna yang ada sebagian mengatakan huwa kembali kepada Allah, hu-nya ingat Allahu. Memang secara lidah ini belum zikir sempurna, tapi yang diinginkan adalah zikir batin. Yang repot hanya hu. Sudah lahir batinnya enggak, zahirnya enggak sempurna. Jadi Allahu ini adalah penafsiran para ahli tarbiyah untuk menjelaskan zikirnya para masyayikh. Di situ ada keterangan yang lainnya. Jadi yang dituju adalah zikir yang sungguhnya, karena hati itu lebih cepat daripada lidah. Orang bisa berzikir dengan hati lebih banyak daripada lidah. Lidah enggak bisa ngejar. Bisa banyak sekali, sepanjang hati. Jadi hatinya dengan Allah terus, ingat zikir terus. Bilangnya nggak bisa dibilang, secepat itu. Lidah nggak bisa berucap, lidah satu-satu. Sehingga muncullah hu. Dan hu arahnya jelas, bagian daripada zikir kepada Allah. Bagian memang bukan lafaz zikir hu. Kalau Allahu, hu-nya saja. Kecuali huwa dhamir kembali kepada Allah. Allahu, hu-nya hu Allahu. Allahu-nya dari la ilaha illallah. Ini adalah pembahasan detail tentang ahli tasawuf. Jadi yang dibidik adalah bagaimana agar orang zikir dengan hatinya, itu zikir sirri. Zikir-zikir dengan hati, bagaimana hati itu nyambung di saat orang berzikir kepada Allah. Itu makna khusyuk. Jangan hanya sebagai zikir lidahnya Masya Allah teriak-teriak, tapi hatinya tidak nyambung. Nah, ini makanya untuk melatih khusyuk, hebatnya para ahli tasawuf itu melatih khusyuk. Jangan sampai orang terjerat dengan lafadznya dulu. Biarpun Imam Haddad mengajarkan bagi kaum muqtadiin, bagi pemula yang ingin berzikir, yang mau khusyuk, ingat lafadznya dulu. Ternyata sebagian ahli tarbiyah hilangkan lafadz, maknanya yang kita hadirkan. Imam Haddad mengajarkan kalau kita ingin membahas sholat khusyuk, membaca Al-Quran khusyuk, sudahlah, kalau engkau belum bisa memahami makna-maknanya, hayalkan lafadznya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Paling tidak dengan begini, nggak ingat sama tokohnya. Ini kan kelas awal. Ingat alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ingat lafadznya, terus berlatih. Maka ini melatih dia konsentrasi dengan bacaannya, baru setelah itu memahami maknanya, itu hakikat khusyuk. Dan begitu kita zikir la ilaha illallah subhanallah dan sebagainya. Jadi khusyuk ini perlu latihan, membiasakan konsentrasi biasa. Banyak orang berzikir beristighfar yang ternyata istighfarnya pun ada istighfar gerambyang, hanya ikut tadi astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sampai istighfar maksiat, istighfar maksiat, istighfar maksiat, gitu. Kenapa? Tidak disadari dengan hatinya. Itu adalah
tafsiran tentang ahli tasawuf, ahli tarbiyah. Adapun orang mengingkari, memang kalau tidak mengerti, orang itu harus sesuai dengan istilahnya. Apa yang dimaksud? Dia ngapain kamu gitu tuh? Kan aneh. Kok gini-gini terus? Ya nggak tahu ya aneh. Padahal dia ingat Allah, la ilaha illallah. Jadi kalau tidak tahu jangan tanya. Makanya hal-hal begitu harus tanya ahlinya. Ahli istilah, yang punya istilah. Yang punya istilah ahli tasawuf. Tanyakan ahli tasawuf. Yang nggak kena tasawuf ya bingung apaan tuh. Dan semua disiplin ilmu ada istilahnya dan ada syarahnya. Dhaif dalam bahasa Arab itu lemah. Ternyata istilah dhaif dalam bahasa Arab, dalam urusan bahasa lain dhaif urusan hadis, dan lain dhaif dalam urusan fikih, padahal kalimatnya sama. Jadi satu kalimat beda maknanya. Kenapa? Siapa yang pakai istilah tersebut? Nah ini termasuk zikir-zikir itu yang punya makna yang bisa menjelaskan ahli tasawuf. Nggak mungkin diarahkan kepada berhala. Dari mana syirik? Memang nyebut berhala. Ini sebagian orang begitu terburu-buru. Nah ini perlunya belajar dengan guru mursyid, guru torekoh, yang makanya guru torekoh itu ayyakuna aliman, harus alim. Guru torekoh itu harus alim, mengerti furu'us syariah. Bukan hanya karena bapaknya meninggal kemudian dia naik jadi guru torekoh, nggak begitu. Ada ijazah, ada yang namanya banyak namanya quta'ut thariq. Quta'ut thariq itu apa? Pembegal torekoh yang tidak punya sanad ilmu, tidak punya sanad torekoh, tiba-tiba jadi guru mursyid, guru torekoh. Akhlaknya mah enggak, ilmu juga tidak. Kemarin kita duduk dengan kedatangan majelis kita waktu di Tangerang di Masjid Al-Azam, kedatangan tamu dari Dubai, Syekh Muhammad Abdul Rabbuh An-Nadhari, yang beliau adalah dapat informasi dari yang mendampingi, beliau adalah seorang mursyid torekoh. Kami duduk dengan beliau, semula kami pikir hanya duduk sesaat untuk berbincang-bincang kecil, akan tapi ternyata memanjang sampai hampir setengah jam. Setelah hampir setengah jam kami bertanya kepada beliau tentang buku. Beliau mengatakan ada buku. Akhirnya ambil buku beliau yang lumayan tebal, sehingga duduk kami bertambah 1,5 jam hingga sampai jam 1:30. Kita membaca kitab di depan beliau sampai selesai dan memasuk bab tasawuf, dan beliau sangat tegas nih, tasawufnya bukan tasawuf yang aneh-aneh, bukan fototur harus ada sambung nasab, seorang guru toreko harus ilmu, ngerti fikih, ngerti ini, bukan gara-gara bapaknya mati langsung jadi guru toreko. Nggak bisa menjelaskan nanti, hanya yang penting nggak bisa menjelaskan tentang ini. Adapun keterangan lebih lanjut masalah seperti itu adalah dibahas oleh dunia tasawuf. Jika anda mengikuti para guru, ikuti guru, apa yang diajarkan guru, zikir-zikir yang selama ini kita baca, tadi wirdul fatih kita baca, ya seperti itu zikir, itu adalah zikir. Baik, dan itu termasuk bagian daripada zikir. Akan tapi zikir itu adalah bukan lafadznya yang dibidik, yang dibidik adalah yang dituju, latihan khusyuknya tadi. Kalau lafadznya apa? Hu kan begitu. Kecuali hu-nya bagian daripada Allahu, maka itu Allahu bagian dari la ilaha illallah, bagi hu-nya adalah bagian daripada la ilaha illallah, zikir. Yang nggak tahu memang bermasalah, sehingga muncul orang yang itu tadi dikit-dikit mengatakan orang lain sebagai ahli bid'ah dan seterusnya.